Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kanthi nyebut asma keluhurane Allah Ta'ala Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabe puji iku lillahi keduwe Allah. Haqqa hamdi kelawan sak temen-temene muji Allah. Wa sholatuhu utawi rahmati Allah wa salamuhu lan keselamatane Allah iku ala sayyidina muga-muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbi lan sahabat Kanjeng Nabi mimpak dihi saking sause Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah, nama ketinggian, nama keluhuran, nama kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman yang maha pengasih dunia akhirat, Ar-Rahim yang maha penyayang di akhirat saja. Tentang Bismillahirrahmanirrahim kemarin sudah kita bahas ketika bahas tentang Al-Fatihah. Memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kemarin dari bahas puji ada 4. Hamdu qadim li qadim, qadim li hadis, hadis li qadim, hadis li hadis. Allah puji dirinya sendiri, Allah puji makhluknya, makhluknya puji Allah, makhluknya puji makhluknya. Semua itu lillah, semua itu hakikatnya milik Allah semata-mata. Kita muji manusia. Kita muji manusia itu hakikatnya pujian itu hanya layak dikembalikan kepada Allah. Kata orang baik itu karena Allah berkehendak untuk dia baik. Haqqa hamdi, dengan sebenar-benar memujinya, bukan hanya di lisan tapi sampai dalam relung sanubari. Memuji Allah itu bukan hanya alhamdulillah. Banyak orang itu asal alhamdulillah, merasa bersyukur. Gimana alhamdulillah? Rezeki lancar, tapi tidak pernah sedekah. Alhamdulillah tambah bayar, tapi tetap pelit, itu tidak sesuai. Yang namanya memuji Allah, menyifati Allah dengan sifat yang baik, maka semestinya dia juga kemudian diiringi berbuat baik. Maka yang namanya bersyukur itu syarfun ni'am fi ta'atillah, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya harta, hartanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya tubuh yang sehat, tubuhnya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Punya kendaraan, kendaraannya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Punya rumah, rumahnya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu namanya bersyukur. Dapat rezeki, dia mau berbagi, itu namanya bersyukur. Jadi sekarang orang kadang salah, dia mengadakan syukuran dengan cara mengadakan cadilan, dangdutan, itu bukan bersyukur. Cadilan, dangdutan itu kan bukan bentuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sholatuhu wa salamuhu, rahmat Allah dan keselamatan dari Allah
itu semoga tetap bagi Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, An-Nabi yang menjadi Nabi. Wa ala alihi, juga bagi keluarganya, washabi, sahabatnya, mimbadi, setelahnya. Sholawat itu apa? Sholawat itu rahmat. Sholawat itu kasih sayang. Semoga kasih sayang Allah dan keselamatan dari Allah itu tetap bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, mengapa kalau kita doakan Nabi biar dapat rahmat, biar dapat sholawat, biar dapat kasih sayang Allah, keselamatan Allah? Bukankah Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin keselamatannya? Ini kemudian yang sering digunakan oleh orang-orang non-muslim, dan tanda petik orang Kristen. Mereka mengatakan kalau Yesus itu menyelamatkan manusia, Nabi Muhammad itu minta didoakan selamat. Begini, Nabi itu sudah penuh dengan keselamatan, penuh dengan rahmat. Kita jog terus, itu tujuannya apa? Sesuatu yang penuh itu kalau diisi akan tumpah. Nah, tumpahnya itu untuk kita. Tumpahnya itu untuk kita. Dan orang yang bersolawat itu mendapatkan rahmat 10 kali lipat. Man shalla alayya maratan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa bersolawat untuk 1 kali saja, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Lipatnya itu 10 kali. Kalau salatnya 10 kali, Allah kasih 100 kali. Kalau salatnya 100 kali, Allah kasih 1000 kali. Kalau dia salat 1000 kali, Allah bebaskan dari api neraka. Yang kedua, doa kita itu mungkin diterima, mungkin ditolak. Minta doa istrinya cantik, kok ternyata istrinya enggak cantik. Minta doa rezekinya lancar, baru mulai bisnis diterjang corona, modal habis, keuntungan tidak balik. Karena kan seperti itu. Tapi ketika orang bersolawat, orang mendoakan Nabi Muhammad SAW, dijamin diterima Allah. Kenapa? Jadi gini, kita berdoa, ya Allah, limpahkan rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Mungkinkah Allah menjawab? Gak mau. Gak mungkin. Pasti mau. Maka kemudian sholawat ini sebagai doa yang jamin untuk diterima. Perbanyak baca sholawatnya. Yang kedua, mengapa kita banyak baca sholawat? Karena kita merasa cinta. Orang yang merasa cinta itu, meskipun yang dicintai sudah punya, dia mau ngasih lagi. Ada orang punya istri, istrinya cantik, pembantunya jelek. Terus lalu orang tadi ke mall, beli emas, beli bedak, pemutih, beli lipstik, pulang. Kira-kira dikasih istrinya atau pembantunya? Istrinya udah cantik, kok masih dikasih itu? Pembantunya jelek, dibiarin saja. Karena apa? Karena dia cinta pada istrinya. Orang cinta itu meskipun yang dicintai punya, dia masih ingin memberi. Itu sifat orang yang mencintai. Aku di roti nggak tahu ya roti apa. Nah, itu mengapa kita membaca sholawat Nabi, biar tidak salah paham dikiranya Nabi meminta kita didoakan. Enggak, itu nanti kembalinya semuanya untuk kita. Orang yang baca sholawat Nabi, semakin banyak baca sholawat Nabi, itu memperdekat jarak dia dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat. Semakin banyak, semakin dekat gitu. Itu kelebihan orang banyak membaca sholawat Nabi.
wa ala alihi, dan atas atau dan untuk keluarganya. Nabi itu tidak egois. Nabi itu mikir keluarga. Ayat perintah salat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas nabi dan ucapkan salam kesejahteraan. Perintahnya untuk nabi, tapi nabi mengerjakannya wa ala ali, dan untuk keluarganya. Jadi ketika orang berdoa, jangan lupa mendoakan keluarga. Ini Nabi sudah mencontohkan. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalat atas ya Rasulullah? Kalau salam kami sudah tahu, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi menjawab, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, keluarganya juga didoakan. Maka jangan sampai kita itu dalam doa-doa kita meninggalkan keluarga kita. Karena Nabi mengajari, beliau mencontohkan. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk cinta kepada keluarga Nabi. Karena apa? Setiap salawat kita tidak hanya untuk Nabi, tapi juga wa ala alihi washabi. Keluarganya juga kita doakan. Siapa keluarga Nabi itu? Keluarga Nabi itu memiliki dua pengertian. Pengertian sempit yaitu yang sakrah dengan Nabi. Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, keturunannya Abdul Muthalib, keturunan Hashim yang beriman. Tidak beriman tidak dianggap keluarga. Kemudian istri Nabi, keturunan Nabi, itu keluarga Nabi. Keturunannya hingga hari kiamat itu keluarga Nabi. Kemudian pengertian keluarga dalam makna umum, siapapun yang beriman itu keluarga Nabi. Karena Nabi berkata, Salman Al-Farisi itu masuk keluargaku, ahli baitku. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Siapa sahabat Nabi itu? Siapapun orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia dalam keadaan beriman. Meskipun saat itu dia masih kecil, meskipun saat itu hanya sebentar, itu masuk sahabat Nabi. Nabi hidup, ada orang hidup, dia beriman ketemu, itu dah masuk sahabat. Kalau belum ketemu, itu bukan sahabat. Kalau belum ketemu bukan sahabat. Ada orang zaman dahulu, orangnya baik, namanya Uwais Al-Qarni. Hidup di masa Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Karena apa? Karena dia hidupnya di negeri Yaman. Yaman, Nabi itu di Madinah. Dan dia nunggui ibunya yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Pernah dia diizinkan ibunya untuk ketemu dengan Nabi. Pergilah temulah Rasulullah, namun jangan lama-lama. Maka Uwais pun pergi ke Madinah. Sampai di sana ternyata Nabi sedang keluar perang. Namanya perang itu kan tidak sebentar, jaraknya jauh, sampai kapan juga tidak tahu. Maka Uwais tadi langsung pulang ke rumah tanpa bertemu Nabi sampai akhir hayatnya, tidak pernah bertemu Nabi. Itu masuk ke tabi'in. Kenapa? Karena dia tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketemunya Nabi di saat Nabi masih hidup dalam alam sadar. Maka orang yang bermimpi ketemu dengan Nabi itu juga tidak bisa disebut sahabat. Tidur malamnya mimpi ketemu dengan Nabi, itu bukan sahabat. Nah sekarang kan bisa tidur mimpi ketemu Nabi.
Keluarga dan sahabat ini juga kita doakan, kita mintakan keselamatan. Jadi eling dulur, eling konco. Nabi itu ngajari eling dulur, eling konco. Maka kalau kita berdoa itu banyak pakai na. Makan doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang makan satu tapi kok kami. Berkailah untuk kami dalam rezeki yang kau berikan pada kami. Karena apa? Karena dalam proses makan itu melibatkan banyak pihak. Yang masak kita doakan, yang menyajikan kita doakan. Maka Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ingat keluarga, ingat sahabat. Itu Nabi contohkan gitu. Amma ba'du, dan setelahnya. Fala khafa'a amma ba'du anapun utawi sause kang kasebut fala khafa'a mongko ora ono samar iku ala qalbin salimin samar wujud iku ing ngatasé wong kang duweni ati kang selamat wa fikrin mustaqimin lan pikiran kang jejeg. Anna syarafal ilmi setuhune mulyane ilmu iku la yungkaru ora bisa dipungkiri. Wa ma utawi barang waroda kang tumeka apa ma fi fadli ing dalem utamane ilmu la yusaru iku la yusaru ora kena den hitung. Tidak diragukan lagi bagi orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, pikiran yang lurus, bahwa kemuliaan ilmu itu tidak bisa diingkari. Orang punya ilmu bisa cari harta, tapi orang punya harta belum tentu bisa cari ilmu. Orang punya ilmu bisa cari harta. Ilmu apa ya? Ada orang ahli bahasa Jawa, ilmu bahasa Jawa. Jadi MC itu lah lumayan. Padahal sama MC keraton mesti banyak uang, banyak. Ilmu apa? Ilmu yang apapun, yang penting profesional, punya ilmu. Mau ilmu fisika, mau ilmu kimia, mau ilmu agama, semua bisa Allah kasih harta. Coba lihat misalnya. Kayak Ustaz Abdul Somad dulu pernah sekali sih ngaji orang mau kasih alpat. Karena ilmu. Cuman memang kadang ada orang berilmu yang seneng kaya, ada yang memang tidak seneng kaya. Dia tidak seneng kaya. Ngisi pengajian aja dikasih uang enggak mau. Udah. Ngajar santri, nanggung santri sekian ratus, enggak pakai bayar SPP. Karena apa? Untuk apa kaya? Yang penting kan yang saya tempati cukup, yang saya pakai cukup, yang saya makan cukup. Tiap orang kan punya prinsip hidup sendiri. Orang punya ilmu itu cari uang kan. Meskipun ibaratnya ilmu bikin lagu, nyatanya yang bikin arrangement itu juga pada kaya. Ilmu ngobrol ngaco ya. Siapa itu? Atta Halilintar itu, kalau lihat itu apa isinya, apa YouTube-nya, ya kayak gitu-gitu aja, tapi nyatanya kan uangnya banyak. Itu kan dengan ilmu, coba ngikuti, ya belum tentu bisa orang, karena ilmunya beda. Nah, orang punya ilmu itu, cuman kalau di sini yang difokuskan ilmu tentang agama, ya semuanya tadi dapat mulia, cuman kalau dunia kemuliaannya dunia, kalau agama kemuliaannya akhirat. Wama warata fi fadlihi, dan apa yang ada dalam keutamaan ilmu la yusar, tidak bisa dihitung. Banyak sekali. Orang punya ilmu itu menjaga, kalau punya harta dia harus menjaga hartanya. Orang punya ilmu menjaga. Dia tahu zina haram, maka dia terjaga tidak zina. Karena dia tidak zina, maka dia lepas dari penyakit menular seksual. Dia tahu korupsi itu haram, maka dia tidak korupsi. Karena dia tidak korupsi, maka dia aman daripada jerat hukum. Dia tahu bahwasanya
narkoba haram. Karena dia tahu narkoba haram, maka dia terjebak dalam narkoba. Itu namanya ilmu menjaga dia. Tapi kalau harta, kita yang harus menjaganya. Nah, kita harus menjaganya. Orang semakin kaya itu semakin kesulitan, semakin berat kalau kehilangan. Orang miskin buka dompet ada 5.000. Baru diambil temennya bilang, tak bener bro, aku ngelak banget rumahan sih, rumah biji. Beli Pocari Sweat. Pas mangawe bro, ya wis. 100% uang di dompet atau di saku dia kasih ke temen. Tapi coba orang di dompetnya ada uang 3 juta. Jadi bro, sik enggak oleh. Semakin orang kaya itu semakin berat untuk sedekah. Dengan rasionya loh ya, dengan rasionya. Kita ke masjid Jumatan, buka dompet, 1 lembar 2.000. Tanpa ragu kita ambil, kita masukkan ke dalam kotak infak. Kita ke masjid buka dompet, 20 lembar 100.000. Gak jadi masukkan, gak ono sing cilik jadi. Ini ilmu itu menjaga, kalau harta dijaga. Ilmu itu kalau diberikan pada orang tidak berkurang. Kalau harta berkurang, kita punya 5.000, kita kasih orang 5, 1.000 habis sudah. Tapi ilmu enggak. Ada orang hafal 30 juz di pesantren, santrinya 100 orang tadi yang 10 hafal 30 juz juga. Kiainya tidak kehilangan hafalannya. Pak Yai pada mondok, aduh, entek, enggak ada. Semakin kuat. Diberikan dia tidak berkurang. Itu diantara sekian banyak kemuliaan ilmu. Ilmu itu bikin orang terkenal. Orang itu diistimewakan. Contoh gini, Mbah Kiai Maimun Zubair almarhum, itu orangnya, maaf, fisiknya kecil. Udah kecil, udah 90 tahun lebih. Kalau di logika, bagaimana beliau yang udah sepuh gitu bisa mencium hajar aswad? Gede wong lah. Tapi enggak, karena beliau seorang ulama punya ilmu, dikasih fasilitas istimewa oleh yang jaga hajar aswad. Kosongkan jalan, beliau dengan enak nyium, selesai. Karena apa? Karena beliau punya ilmu. Yang tubuhnya gede, desek-desek. Wah, kayak itu hajar aswad, untuk pipi wong ayu, serapa pula lho kayak. Ini di antara bukti ilmu itu mulia. Gimana seorang Mbah Kiai Maimun Zubair itu tubuhnya kecil tapi orang gede-gede pada hormat. Prabowo datang, Jokowi datang, orang-orang Arab pada hormat karena ilmu. Pak Habibie itu fisiknya kecil tapi di Jerman konsultan pesawat terbang. Karena apa? Karena ilmu. Maka tidak bisa diingkari. Sekali konsultasi berapa banyak. Qala Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal apakah sama? Hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna? Hal utawi hal ora podo. Hal yastawi ora podo alladzina sapa wong akeh kang padha ngerti, alladzina ya'lamuna sapa wong akeh kang padha ngerti, waladzina lan wong akeh la ya'lamun kang padha ora ngerti. Tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Orang tahu dan tidak tahu itu tetap tidak sama. Sama orang itu misalnya ngomong tentang COVID, yang satu dokter, yang satu pemulung. Kira-kira dengarkan mana? Dokter. Ngomongnya dapat uang. Ya di televisi kita telah berjumpa dengan, karena apa? Karena ilmunya tidak sama. Sekarang misalnya laptop dikasih orang pada orang yang punya ilmu ngarang novel kayak J.K. Rowling, jadi miliaran, triliunan mungkin. Laptop kasih mahasiswa, jadi makalah, skripsi. Laptop kasih petani, jual butuh pedus.
Sama laptopnya kasusnya beda-beda sudah. Karena apa? Ilmu orang yang menggunakan. HP kalau orang punya ilmunya, ngomong sama orang Amerika bisa. Tapi kalau orang udah punya ilmunya, demak, bengak, enggak gitu. Masalah ilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah taala. Yarfa'i bakal nguluhurake Allah sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman mingkum saking sira waladina wong akeh ulutul ilma kang den paringi sapa alladzina ada derajat ing pira-pira derajat. Allah pasti mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang diberi ilmu beberapa derajat. Sekarang gini, orang berilmu itu derajatnya diangkat. Sekarang ilmu yang umum saja, gampang. Tukang itu pegangnya cetok, ya kan? Paling bata 1. Buruh Raden itu pegangnya batu, cangkul, semen, mangkat 50 kilo. Arsitek itu pegangnya pulpen, penggaris. Sekarang cuman pegang apa itu mus jadi gini kan, gajinya gede mana? Kenapa? Ilmu. Tukang suntik orang itu suntiknya kecil, tukang suntik sumur sebenarnya kusutnya gede. Nyuntik sumur 1 sama nyuntik orang 10 itu seperti nyuntik orang 10. Uangnya gede mana? Orang nyuntik sumur yang disuntik tanah dapat batu. Orang nyuntik orang dapatnya pantat orang ayu. Wis ndemuk bokonge wong ayu. Jus duwite gede lho. Karena ilmu. Nah. Maka dalam ibadah pun demikian nanti. Orang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu nanti akan mendapatkan pahala yang berbeda. Karena ilmunya. Orang tidak punya ilmu sholat rajin, enggak ngerti yang mentut bablas ae. Wong suka wudu terus ke wae ora apa-apa. Oh ya Gusti Allah krungu tak ampet kok. Ya tetep krungu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi pesane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi utawi golek ilmu iku fardhatun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu wajib bagi setiap muslim laki dan perempuan. Karena pada zaman dahulu itu menuntut ilmu itu hanya terbatas bagi laki-laki. Perempuan tidak boleh. Bahkan Indonesia masa Kartini aja masih tidak boleh. Nah, sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah memerintahkan wanita itu untuk menuntut ilmu. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengajari Aisyah, istri beliau, diajari, maka ribuan hadis yang diceritakan oleh Aisyah. Bagaimana tidur Nabi, bagaimana mandi Nabi, bagaimana kalau Nabi junub, itu dari wanita. Zaman dahulu tidak ada wanita kok menuntut ilmu. Coba tokoh-tokoh zaman dahulu, Sokrates, Deskrates, Plato, laki-laki semua. Ekonomi siapa Adam Smith, apalagi laki-laki semua. Tapi pada tahun 600-an Hijriah, Masehi, kita kemudian mengenal Aisyah, itu wanita. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan wanita. Jangan dipotong, wanita tidak boleh. Wong wedok ngerti apa? Ngertine sumur, dapur, kasur, masak, mana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man utawi sapane wong salaka iku salaka nambah sapa man tariqan ing dalan yaltamisu hale amri sapa man fihi ing dalem dalan ilman ing ilmu sahala mongko gampangake
Allah sapa Allah lahu maring man tariqon ing dedalan ilal jannati maring swarga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu gimana? Orang mencari itu tadinya belum ketemu, dicari agar ketemu. Nah orang setelah ketemu itu diapakan? Ya dibawa. Boleh apa? Boleh dompet. Tapi pun ketemu durung dompet ya wis. Ketinggalan ning dalan. Diambil enggak dompetnya? Diambil, nek diambil yuk. Diambil. Nanti Mas, boleh dompet. Wis ketemu. Ketemu bapaknya ngono. Le. Bapak. Le. Dompetku hilang le, golek le. Nanti temu le, yo. 3 jam balik. Temu Pak. Nanti kan stadion. Nanti lho bapak mi nganti ketemu ora kon njuko geblek itu kan. Wis ketemu ya wis, saiki juga wong liya. Ndak ketemu ya di bawa. Ilmu ya begitu. Ketemu ya dibawa. Dibawa dalam apa? Dalam hati, dalam amal perbuatan. Maka dalam Islam mencari ilmu itu tidak sekedar dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau begitu, filsuf juga begitu. Kalau begitu, maka apa gunanya? Kadang orang itu kan tahu hukum ini boleh, ini tidak boleh, tetap diterjang. Karena apa? Karena ilmunya sebatas wacana, aku ngerti. Ya, maka dalam Islam mencari ilmu itu kita belum tahu, kita tidak ngerti, kita cari ilmu sampai ngerti difahami, setelah paham dia diamalkan. Itu tidak bisa lepas. Karena kalau tidak diamalkan, ya sama kita ngerti resep obat tapi tidak diminum obatnya. Ke dokter, saya sakit dok, dokter kasih resep obat ini dibeli, kemudian resepnya dibuang, apa gunanya? Atau resepnya dibeli tapi tidak diminum obatnya, tidak ada gunanya sampai obat itu diminum. Mungkin sementara saya ini sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.